Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki Minggu Palmarum, di mana sedikit waktu lagi kita akan memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu pada saat ini saudara-saudara, mari kita persiapkan hati untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, sebagai nats pembimbing pada saat ini, diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya, dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan menghadap Tuhan, mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa kami ini manusia-manusia yang lemah, yang banyak melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu. Karena itu kami datang memohon kepadamu Tuhan. Kasihanilah kami, baharuilah hidup kami. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Inilah permohonan kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Matius pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bunyinya demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan
memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tidak terasa sudah setahun kita beribadah melalui online. Suasana masih seperti yang dulu. Tetapi kita percaya, apapun situasi yang terjadi saat ini, tidak melemahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Pada saat ini, kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Minggu terakhir masa Prapaskah. Minggu inilah saudara-saudara, Yesus akan mengalami kesengsaraan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, pembacaan kita adalah merupakan saat-saat terakhir dari perjalanan pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Dan pelayanan Yesus berakhir di Yerusalem sebagai pusat dari keagamaan Yahudi. Dan karena itu saudara-saudara, perayaan-perayaan keagamaan dilaksanakan di Yerusalem. Di dalam pembacaan kita saudara-saudara dikatakan banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk mengadakan ziarah Paskah. Dan di dalam situasi ini ketika orang-orang datang ke Yerusalem mengadakan ziarah Paskah, maka dalam situasi yang ramai itulah Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Dan kita lihat saudara-saudara, Yesus pada waktu itu disambut dengan penuh antusias. Bahkan dikatakan di dalam pembacaan kita, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Saudara-saudara, begitu antusias orang-orang menyambut kedatangan Yesus. Dan mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, kata-kata ini diambil dari Mazmur 118 ayat 26. Salah satu Mazmur yang dinyanyikan oleh pesiara sewaktu mendaki menuju
ke Yerusalem. Dan biasanya saudara-saudara, orang Israel menjelang Paskah, mereka menggunakan daun-daun palem di bait Allah. Karena itu, mereka lambaikan daun palem itu sebagai suatu tanda penghormatan kepada Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara-saudara, daun palem ini adalah merupakan simbol kemenangan. Dan ketika mereka melambaikan ini, itu berarti mereka mau menyatakan pujian, mereka mau menyatakan hormat, kemuliaan bagi Raja, bagi Mesias yang mereka nanti-nantikan. Begitu gembiranya orang-orang pada waktu itu menyambut Tuhan Yesus yang dianggap untuk datang menyelamatkan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, bagi mereka kedatangan Yesus ini adalah penyelamat umat Israel yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Dan Yesus Maha tahu, saudara-saudara. Yesus juga tahu bahwa kegirangan, sorak-sorai yang mereka tunjukkan pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, Hosana yang mereka teriakkan pada waktu itu, yang artinya selamat sekarang. Hosana artinya selamat sekarang. Mereka teriakkan itu pada waktu itu, dan Tuhan Yesus sangat tahu persis bahwa teriakan-teriakan Hosana ini akan berubah pada waktunya, di mana teriakan Hosana akan berubah menjadi teriakan salibkan dia. Dan kenyataan saudara-saudara, hanya di dalam hitungan hari mereka berubah. Kenapa mereka berubah, saudara-saudara? Karena kenyataan yang mereka lihat tentang Yesus yang mereka anggap sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka tidak terjadi. Jadi apa yang mereka harapkan pada waktu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi umat pada waktu itu. Mereka kecewa karena Yesus tidak mampu menunjukkan kekuasaannya. Mereka kecewa karena Yesus tidak melawan saat Yesus ditangkap. Mereka melihat, saudara-saudara, ternyata tidak ada kuasa yang mampu ditunjukkan Yesus. Mereka melihat begitu mudahnya Yesus dibawa ke pengadilan agama tanpa ada pemberontakan. Ketika mereka melihat kenyataan-kenyataan itu, saudara-saudara, maka mereka kecewa. Mereka meragukan akan kemesiasan Yesus. Padahal saudara-saudara, kita tahu misi Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya penyelamat bagi umat Israel, tapi misi Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Dan misi penyelamatan Yesus di dalam dunia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Yesus sesuai dengan perintah Bapa di sorga, Bapa yang mengutusnya. Jadi Yesus mengikuti perintah Bapa.
bukan mau mengikuti apa mau dari manusia. Ini saudara-saudara yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Sulit untuk dipahami di dalam pikiran mereka. Sehingga hosana, pujian kepada Tuhan, berubah menjadi cacian-cacian dan teriakan, salibkan Dia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pelajaran penting bagi kita di dalam menjalani hidup ini, agar kita mempercayai Tuhan dengan segala karyanya. Jangan mempergunakan akal kita yang terbatas di dalam memahami akan karya-karya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudara, Minggu Palmarum pada saat ini adalah penyambutan kita kepada Mesias, Juru Selamat kita. Kita menyerukan hosana. Tetapi saudara-saudara, seruan kita ini jangan seperti orang-orang Israel pada waktu itu yang menaikkan seruan hosana hanya sesaat saja. Karena ketika keinginan-keinginan mereka tidak terpenuhi, maka berubahlah seruan hosana menjadi salibkan Dia. Semua berubah saudara-saudara karena kecewa. Kita pun sebagai manusia, kalau kita mau jujur, terkadang kita seperti itu. Karena di dalam kehidupan kita saudara-saudara, banyak perbuatan-perbuatan kita yang menggambarkan penolakan-penolakan kita kepada kasih Allah yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ungkapan hosana ini masih terus bergema di dalam kehidupan kita? Apakah pujian hormat kita kepada Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya kita pujikan, kita nyatakan, kita dengungkan? Walaupun dalam kehidupan kita mengalami banyak kekecewaan. Ataukah kita sama seperti orang Israel? Pujian kita berubah. Mungkin kita tidak teriakan salibkan Yesus, tetapi lewat sikap kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, kita sudah salibkan Yesus. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita, agar pujian kepada Tuhan, kita akan terus nyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Apapun situasi yang kita alami sekarang ini, tidak mengubah sikap kita kepada Tuhan. Di mana ungkapan hosana harus terus bergema di dalam kehidupan kita. Lewat sikap, lewat tutur kata, lewat perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan-kesibukan kerja kita. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Apalagi sekarang ini saudara-saudara, sampai pada saat ini
Kita masih diperhadapkan dengan krisis. Dengan adanya virus yang sampai pada saat ini belum berakhir. Yang berdampak dalam segala segi kehidupan. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, saudara-saudara. Biarlah hosana harus terus bergema. Pujian kepada Tuhan harus tetap dinyatakan. Jangan hanya memuji Tuhan kalau kita merasakan berbagai macam hal yang menyukakan hati kita. Jangan hanya kita memuji Tuhan kalau Tuhan memenuhi semua permintaan kita. Jangan pemahaman kita hanya terbatas kepada mujizat-mujizat yang kita terima. Karena kalau demikian, saudara-saudara, iman kita akan menjadi sama seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Biarlah saudara-saudara kita mengagungkan Tuhan sepanjang kehidupan ini. Karena anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita semua secara cuma-cuma, kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Itulah yang menjadi dasar bagi kita semua untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon agar supaya di dalam perjalanan hidup kami, Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau boleh berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami ada serta ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi yang boleh bersama-sama beribadah dimanapun berada, Tuhan jaga dan lindungi kami. Engkau pagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah akan kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Berikan kekuatan kepada kami ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Engkau juga yang mau menolong kami ketika kerinduan-kerinduan yang selalu kami rindukan. Engkau yang tahu semuanya. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu dalam segala hal yang kami alami di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk jemaat GPIB USA. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini itu karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang tercipta. Meskipun ya Tuhan, kami hanya bersekutu melalui ibadah-ibadah online.
Ya Tuhan, dalam persiapan-persiapan kami ya Tuhan, untuk memperingati akan kematian dan Paskah. Tuhan, siapkan hati kami, di mana kami juga akan dilayani dengan perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami agar supaya kami siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami boleh dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami selalu menuruti akan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang saat ini berada dalam kebimbangan, keraguan-raguan akan kehidupan. Tuhan, pertetapkan akan langkah-langkah mereka ya Bapa. Kuat-kuatkan iman mereka agar mereka tidak goyah menghadapi segala situasi dan kondisi yang tidak menentu pada saat ini. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, apapun yang kami alami. Jangan biarkan kami dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Jangan biarkan iman kami seperti kapal selam. Tetapi biarlah kami tetap memuji Engkau Tuhan. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang patut untuk dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia. Ibu Sofice Tendagerung, Ibu Tuti Muaya, Bapak Yohanes Langgar, Bapak Tungka. Di masa-masa ketuaan mereka, Tuhan berkati akan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Untuk bangsa Amerika, Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa ini. Begitu juga untuk bangsa Indonesia, Tuhan hadir dalam hidup bangsa Indonesia. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami di Indonesia, bahkan dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan, kami selalu disatukan di dalam satu iman, harap, dan kasih hanya kepadamu. Inilah kami semua ya Tuhan, kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Ngili Luji. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am raised because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am raised because of what the Lord has done for us. Give thanks. Karena saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Marilah kita kirimkan persembahan kita melalui Zelle GPIB USA, atau kita masukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada bendahara. Tuhan memberkati akan persembahan-persembahan yang sudah kita berikan dan akan kita berikan. Marilah kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.